Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, apakah kalian sudah siap? Kalau sudah, ayo, kita belajar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Lingkungan yang tercemar dan rusak akan mempengaruhi kesehatan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Untuk menghindari kerusakan lingkungan, maka setiap orang harus melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Beberapa kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga dan melestarikan lingkungan. 2. Melakukan penghijauan atau reboisasi. 3. Membersihkan lingkungan yang kotor. 4. Melakukan gerakan hemat energi. 5. Melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga lingkungan. 6. Menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Dan masih banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk menjaga lingkungan. Kewajibanmu sebagai anggota keluarga dalam menjaga lingkungan. 1. Menjaganya membersihkan lingkungan kotor. 2. Menanam tumbuhan hijau di sekitar rumah. 3. Jangan mengotori halaman. 4. Selalu menyiram tanaman. 5. Tidak diperbolehkan untuk membakar sampah. Dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban yang tidak ditunaikan masyarakat. 1. Menjaga kelancaran saluran air atau selokan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menjaga atau mengantisipasi tempat-tempat yang mudah menjadi sarang penyakit. Apabila kewajiban-kewajiban di atas tidak dikerjakan, maka akan berdampak akibat kewajiban tidak ditunaikan atau kelalaian. 1. Saluran air tersumbat yang akhirnya menyebabkan banjir. 2. Lingkungan menjadi kotor, penuh dengan sampah. 3. Sungai penuh dengan sampah yang akhirnya air sungai sulit mengalir dengan lancar. 4. Penyakit merajalela, seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit, dan lain-lain. Kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. 1. Di lingkungan rumah. 1. Cuci piring setelah makan. 2. Membantu orang tua. 3. Membersihkan kasur setelah tidur. 4. Cuci baju sehabis mandi. 5. Mentaati perintah orang tua. 6. Tidak membuang sampah sembarangan di area rumah. 7. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. 2. Di lingkungan sekolah. 1. Menjalankan perintah dari guru. 2. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 3. Tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. 4. Tidak melanggar perintah guru. 5. Mengerjakan tugas sekolah. 6. Mengerjakan per. 7. Menaati aturan sekolah. 8. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 9. Menjaga tanaman di sekolah. 3. Di lingkungan masyarakat. 1. Tidak merusak lingkungan. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Bergotong royong membersihkan selokan. 4. Penghijauan lingkungan. 5. Saling menghormati. 6. Saling bertoleransi. 7. Tidak menebang pohon sembarangan. 8. Kerja bakti antar warga. Bacalah dan cermati teks informasi dalam bacaan perputaran bumi dan akibatnya dalam buku siswa halaman 13-14. Dari bacaan tersebut tentukan kosakata baru dari bacaan. Kosakata baru paralel, arti sejajar.
Contoh penggunaan kata garis paralel adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Kosakata baru meridian, arti lingkaran khayal pada permukaan bumi, dibuat pada peta dan bola dunia sebanyak 180 buah dengan jarak 1 derajat antara satu dan lainnya, yang berpotongan dari kutub utara dan kutub selatan. Digunakan untuk menetapkan letak tampak pada permukaan bumi dengan arah timur barat satuan derajat garis bujur. Contoh penggunaan kata garis meridian adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Kosakata baru lintang, arti garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe sebagai salah satu ordinat untuk menentukan letak tempat pada permukaan bumi. Contoh penggunaan kata garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara LU dan lintang selatan LS. Kosakata baru bujur, arti posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Contoh penggunaan kata garis bujur terletak di belahan barat disebut dengan garis bujur barat BB. Kosakata baru khayal, arti yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Contoh penggunaan kata garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan timur. Kosakata baru rotasi, arti perputaran. Contoh penggunaan kata rotasi bumi menyebabkan siang dan malam. Kosakata baru horizontal, arti terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan horizon atau garis datar, mendatar. Contoh penggunaan kata garis horizontal adalah garis yang mendatar. Kosakata baru derajat, satuan ukuran sudut, 1 derajat, ditulis 1 derajat. Contoh penggunaan kata ekuator disebut juga sebagai garis lintang 0 derajat. Perkiraan informasi yang kamu dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan, dalam buku siswa halaman 30. Perkiraan informasi yang akan aku dapatkan dari artikel. 1. Tentang kehidupan anak jalanan. 2. Tentang peran serta organisasi dalam memecahkan masalah pendidikan anak jalanan. 3. Tentang pendidik guru sekolah anak jalanan. Fakta-fakta yang aku dapatkan dari artikel. 1. Kondisi fisik anak-anak jalanan. 2. Kehidupan, aktivitas anak-anak jalanan. 3. Tempat sekolah anak-anak jalanan. 4. Organisasi yang peduli dengan dunia pendidikan anak-anak jalanan. 5. Tentang pendidik guru sekolah anak-anak jalanan. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. 1. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. 2. Non-fiksi kreatif berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa. Perputaran bumi pada porosnya lah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagaimana bisa? Bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan ia juga mengitari dirinya sendiri. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya, dan inilah yang dikenal sebagai satu hari bagi manusia. Selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari dan inilah area yang mengalami siang. Dan kemudian seiring dengan perputaran bumi, wajah yang tadinya berhadapan dengan matahari kemudian berputar dan membelakangi matahari sehingga sisi wajah bumi yang tidak disinai matahari ini mengalami malam hari. Bagi sebagian orang, mungkin akan berpikir mataharilah yang tampak bergerak di langit sehingga terbit di timur dan tenggelam di barat. Pada kenyataannya ini disebabkan oleh perputaran bumi. Matahari tampak terbit di timur karena bumi bergerak ke arah timur dan menuju ke barat ketika matahari tampak terbenam.
Kalau dilihat dari kutub utara, maka perputaran bumi ini tampak berlawanan arah jarum jam dan kita akan melihat kalau siang dan malam menyapu bola bumi dari timur ke barat. Dampak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Akibat rotasi bumi adalah 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Gerak semu harian matahari. 3. Perbedaan waktu. 4. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. 5. Pembelokan arah arus laut. 6. Efek jet lag saat naik pesawat terbang. Salah satu dampak dari rotasi bumi adalah perbedaan waktu. Perhatikanlah gambar di bawah ini mengenai pembagian waktu di wilayah Indonesia. Pembagian waktu di wilayah Indonesia. Waktu Indonesia Barat, WIB, +5, meliputi wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Madura, Kalimantan Barat. Waktu Indonesia Tengah, WITA, +6, meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, NTT, NTB. Waktu Indonesia Timur, WIT +7, meliputi wilayah Kepulauan Papua dan Maluku. Bumi di samping berotasi pada porosnya, bumi pun melakukan gerak revolusi mengeliling matahari. Gerak revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya sebuah benda mengelilingi titik pusat gerak benda tertentu akibat adanya gravitasi. Pergerakan bumi beredar mengeliling matahari, lintasannya tidak berbentuk lingkaran, melainkan agak lonjong. Bumi berputar pada porosnya sekali putaran dalam sehari dan bumi bergerak mengelilingi matahari sekali dalam setahun. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi, selain perputaran bumi pada porosnya atau disebut rotasi bumi. Kala revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365 hari. Bumi berevolusi tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan miring dengan arah yang sama membentuk sudut 23,5 derajat terhadap matahari. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan sumbu rotasi. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Akibat revolusi bumi. 1. Pergantian atau perubahan musim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim. 4 musim itu adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berikut ini adalah tabel musim 4 waktu dan daerah tertentu di belahan bumi. Musim-musim di belah bumi utara. 1. Musim semi, tanggal 21 Maret tanggal 21 Juni. 2. Musim panas, tanggal 21 Juni tanggal 23 September. 3. Musim gugur, tanggal 23 September tanggal 22 Desember. 4. Musim dingin, tanggal 22 Desember tanggal 21 Maret. Musim-musim di belah bumi selatan. 1. Musim semi, tanggal 23 September tanggal 22 Desember. 2. Musim panas, tanggal 22 Desember tanggal 21 Maret. 3. Musim gugur, tanggal 21 Maret tanggal 22 Juni. 4. Musim dingin, tanggal 21 Juni tanggal 23 September. 2. Adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam antara tanggal 21 Maret SD tanggal 23 September. Kutub utara mendekati matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi selatan. Panjang siang di belahan bumi utara lebih lama daripada di belahan bumi selatan.
Ada daerah di sekitar Kutub Utara yang mengalami siang 24 jam dan ada daerah di sekitar Kutub Selatan yang mengalami malam 24 jam. Antara tanggal 23 September SD tanggal 21 Maret. Kutub Selatan lebih dekat mendekati matahari, sedangkan Kutub Utara lebih menjauhi matahari. Belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. Panjang siang di belahan bumi selatan lebih lama daripada belahan bumi utara. Ada daerah di sekitar Kutub Utara yang mengalami malam 24 jam dan ada daerah di sekitar Kutub Selatan mengalami siang 24 jam. Pada tanggal 21 Maret dan tanggal 23 Desember, Kutub Utara dan Kutub Selatan berjarak sama ke matahari. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Panjang siang dan malam sama di seluruh belahan bumi. Di daerah khatulistiwa matahari tampak melintas tepat di atas kepala. 3. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Bintang-bintang membentuk sebuah rasi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang berdekatan. Karena letak bintang-bintang itu sangat jauh, maka ketika diamati dari bumi seolah-olah tampak berdekatan. Rasi bintang yang kita kenal antara lain Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, Leo, dan lain-lain. 4. Gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara, tanggal 22 Desember tanggal 21 Juni, dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, tanggal 21 Juni tanggal 21 Desember, disebut gerak semu harian matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. 5. Penggunaan kalender Masehi. Kalender Masehi yang mula-mula digunakan adalah kalender Julius Caesar atau kalender Julian. Kalender Julian berdasarkan pada selang waktu antara satu musim semi dengan musim semi berikutnya di belahan bumi utara. Selang waktu ini tepatnya adalah 365,242 hari atau 365 hari 5 jam 48 menit 46 sekon. Julius Caesar menetapkan perhitungan kalender sebagai berikut. Lama waktu dalam setahun adalah 365 hari. Untuk menampung kelebihan seperempat hari pada tiap tahun maka lamanya satu tahun diperpanjang satu hari menjadi 366 hari pada setiap 4 tahun. Satu hari tersebut ditambahkan pada bulan Februari. Tahun yang lebih panjang sehari ini disebut tahun Kabisat. Untuk mempermudah mengingat maka dipilih sebagai tahun Kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Contohnya adalah 1984,2000 dan lain-lain. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat U dan 6 derajat LS. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dapat kalian simak dalam tabel berikut. Fakta-fakta menarik tentang Singapura. Singapura menjadi negara maju. Singapura menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia. Singapura menjadi negara terbersih di dunia. Warga negara Singapura taat terhadap peraturan. Negara Singapura mempunyai aturan yang ketat. Untuk lebih memahami, silakan kalian simak tabel berikut ini. Mari kita simak peta pikiran Thailand. Berikut kami sajikan peta pikiran negara Thailand berdasarkan demografi dan geografisnya. Mari kita simak peta pikiran Vietnam. Berikut kami sajikan peta pikiran negara Vietnam berdasarkan demografi dan geografisnya. Simak baik-baik ya. Kerjasama ASEAN. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. 3. Penyelenggaraan beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia.
ASEAN Vaccine Project yang memproduksi vaksin. Rockself Soda Asia Project yang memproduksi. 4. Kawasan Perdagangan Bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. 5. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization (ACO). Kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Defense Minister Meeting, ASEAN Defense Minister Meeting, ADMM. 2. Pengiriman duta dan konsulat. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 5. Perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Menemukan interval nada dalam lagu. Notasi atau yang lebih dikenal dengan not adalah dokumentasi dari sebuah karya musik. Not dibutuhkan untuk membuat komposisi musik yang harmonis pada sebuah lagu. Setiap dua not nada yang berdekatan memiliki jarak disebut dengan interval. Interval nada dibedakan menjadi dua, yaitu interval nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan minor, dan interval nada pentatonis. 1. Diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak seperti pada gambar di bawah ini. 2. Diatonis minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak seperti pada gambar berikut. 3. Pentatonis adalah tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan peluk dan selendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada ini adalah gamelan. Lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan El Manik dengan tempo moderato, tanda tempo sedang. Interval adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Interval memiliki beberapa nama yaitu 1. Prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misal, dari nada do ke do. 2. Sekon, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misal nada do ke re. 3. Terts, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misal nada do ke mi. 4. Kuart, yaitu interval dari nada ke satu ke nada keempat di atasnya. Misal nada do ke fa, re ke sol, mi ke la, des be. 5. Queen adalah interval 5 nada. 6. Sak adalah interval 6 nada. 7. Septim adalah interval 7 nada. 8. Oktav adalah interval 8 nada. Interval terjauh lagu Desaku Yang Kucinta, sak 1 sampai dengan 6. Interval terdekat lagu Desaku Yang Kucinta, prim, 1 sampai dengan 1, 4 sampai dengan 4, 5 sampai dengan 5, dan 6 sampai dengan 6. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selalu patuhi protokol kesehatan.